tidak mengenal kiai, tidak mengenal habaib, tidak mengenal peruqyah atau tidak peruqyah. Semua orang terkena bisikan korin. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyyai walakinnallaha ani fa aslama wa fi riwayatin fa aslamu. Bahwa setiap manusia ada bisikan dari korin-korin, dari malaikat dan bangsa jin. Ingat, korin ini tidak bisa diutak-utak, tidak bisa dimediumisasi, tidak bisa dibuat raga sukma untuk mencari korin, tidak bisa diutak-utak. Jadi korin setiap, kalau bisa diutak-utak berarti korin jin bisa dimasukkan ke manusia, otomatis nanti korin malaikat ikut-ikutan. Jadi manusia dimasukin malaikat. Malaikat bentuk apa lagi yang masuk ke tubuh manusia? Jadi tidak betul kalau di sana itu ada orang yang mediumisasi korin, tidak benar, dusta dan bodoh terhadap agama, waliyadzubillah. Jadi korin ini membisikkan manusia, dan korin dari jin ini korin ada dua, korin dari malaikat, korin dari bangsa jin. Di korin dari bangsa jin ini akan membisikkan pertama was-was, yang kedua sering lupa rakaat sholat, yang ketiga marah-marah. Maka ketika ada orang melakukan tiga ini, ya kan, melakukan tiga ini, ketika diruqyah dia tergantung keluhannya. Kalau dia pelupa biasanya di sini ada lendir. Balgham inilah yang yurisun nisyan. Dan kadang di paru-paru, di dada. Di dada ini yang membutuhkan was-was. Nanti kalau diruqyah biasanya lendir campur warna kuning. Dan yang terakhir yaitu kalau dia korinnya bisikannya kuat, mimpi buruk dan seterusnya, bisa jadi di sini. Jadi kalau diruqyah muntah darah, campur lendir. Tapi itu bisa kesurupan? Enggak. Kalau korin enggak kesurupan. Korin walaupun dari jin. Baik. Yang pertama itu, nanti kalau kita deteksi menggunakan deteksi, ya Allah, alhamdulillah sholat, ya Allah jika saya ada bisikan korin tunjukkan. Nanti enggak akan terdeteksi. Dia tidak terdeteksi apapun. Tetapi dia tetap diruqyah muntah lendir. Tetapi ketika dideteksi enggak ada. Kenapa? Karena korin itu bawaan. Kalau dia deteksi di pohon misalkan, jadi ketempelan di situ, itu bukan korin. Itu jin yang dari luar selain dirinya. Begitu. Yang kedua adalah gangguan gaib, yang kedua adalah yang disebutkan di buku. Itu korin itu tidak saya sebutkan di buku karena pembahasannya agak lama. Nanti kalau yang namanya saja buku panduan ringkas. Jadi kalau saya jabarkan seperti skripsi, khawatirnya nanti jadi makalah. Jadi bukan panduan ringkas. Ayul hadirun, yang kedua adalah masus seton, ketempelan. Ketempelan ini penyebabnya banyak. Dan ciri dari ketempelan itu adalah dia punya penyakit secara fisik, dia pasti sakit di bagian depan. Kalau ada ketempelan terus dia sampai saraf kejepit, itu awalnya dia itu di dada ulu hati. Kemudian tembus sampai ke atau dia ketempelannya adalah karena jalab wa tahdzir. Kenapa itu? Apa itu jalab wa tahdzir? Ada ritual mendatangkan energi supranatural yang di luar sana, energi alam dimasukkan ke tubuhnya dengan cara rendaman. Jadi bagian dari masuk syaitan ketempelan. Tetapi kenapa di tulang ekor? Jawabannya karena dia merendam di air dan dia sembunyi di tulang ekor. Ayul hadirun itu masuk setan. Jadi cenderung, tapi kebanyakan pada umumnya adalah karena faktor kesempelan. Rumus dari ketempelan adalah, ini yang terbaru ya, rumus terbaru, kalian nggak perlu pelatihan 300.000. Ini gratis dengan melihat YouTube saya, cukup kalian nempel di wifi sekolah tetangga kalian. Seperti yang nonton film video YouTube saya di sekitar saya ini, dia pasti nempel di wifi-nya yang punya rumah. Jadi sekali lagi, teori untuk ketempelan adalah sampah dan lalat. Ini belum saya jelaskan ke pelatihan yang alumni 2017 seperti Ki Gentong Kusuma, itu belum tahu. Jadi rumusnya adalah sampah dan lalat. Selama masih ada sampah dalam tubuhnya, maka lalat tidak akan pernah tetap hinggap. Itu rumus terbaru. Kata kuncinya itu.
Nah, sampahnya apa? Marah, sedih, takut, dan ghaflah. Yang paling sulit adalah ghaflah. Yang paling sulit adalah ghaflah. Misalkan orang ketempelan, ketika dia ziarah kubur, ketempelan kuntilanak, kemudian tidak sembuh-sembuh, diruqyah terus, kesurupan terus, karena ada sampahnya. Begitu. Dan sampah yang paling kuat yaitu ghaflah kepada Allah. Apa itu ghaflah? Ghaflah itu lalai kepada Allah, tidak berdoa dan seterusnya. Misalkan dia tidur tidak pakai doa, atau makan nggak pakai minum tidak pakai doa dan seterusnya. Atau ketika malam Jumat dia tidak lupa membaca doa Allahumma barik lana fima razaqna wa qina adzabannar. Atau bisa jadi Allahumma jannibna, lupa juga. Yang selanjutnya yaitu sihir. Sihir itu adalah rumusnya yang terbaru, yaitu tower dan HP. Selama ada tower sihir, tower itu adalah media santet. Ini perlu diketahui panjenengan semua dimanapun kaum muslimin dimanapun berada. Sihir itu tidak ada yang sakti. Sekali lagi, dukun juga tidak ada yang sakti. Kalau tahu rumusnya, teorinya, tahu kaidahnya, tidak ada yang sakti. Kenapa? Apa buktinya bahwa dukun itu tidak sakti? Karena dukun itu harus pakai media. Cok bakal. Di sini ada orang yang saya tahu. Cok bakal, ubo rampe, dan seterusnya. Dia nyantet, harus pakai foto, dan seterusnya. Pakai media. Jadi itu bukti bahwa ketika orang itu nggak bisa dikatakan sakti kecuali dia nggak pakai media. Nah, dukun nggak bisa. Dukun pasti pakai media. Itu bukti bahwa dukun nggak ada yang sakti sebenarnya. Nah, kalau santet pengen sembuh, maka temukan dulu towernya. Towernya ditemukan. Jadi rumus dari kasus sihir adalah tower dan HP. Selama ada towernya, HP terus mengendalikan sinyal. HP itu adalah implementasi atau implementasi dari khodam jin. Tower adalah media santet. Nah, selama media santet belum ditemukan, maka khodam, yakni HP-HP-nya akan muncul. Ada orang bertanya, Gus, saya ini kasus sihir Gus, tapi nggak ada towernya. Ya keliru, pasti bukan sihir itu. Yang namanya sihir pasti ada towernya. Cuman towernya ada dua, ada tower luar, tower dalam. Buhul luar, buhul dalam. Buhul luar pun ada dua, buhul yang kasat mata, buhul yang tidak kasat mata. Dan itu pun bisa diilmiahkan. Apa itu buhul dalam? Misalkan buhul dalam, buhul yang diminum, langsung masuk ke tubuh. Buhul luar yaitu buhul semisal tanah kuburan. Tanah kuburan itu buhul jenis luar dan tidak kasat mata. Ada yang kasat mata? Ada. Keris, senggol modot, senggol modot, semar mesem, atau jenglot atau apapun. Itu namanya sihir buhul luar yang kasat mata. Yang tidak kasat mata, media foto. Contoh, media foto nanti lewat angin. Tanah kuburan, tidak ada kasatnya, tapi tetap ada buhulnya. Jadi kasus sihir tidak mungkin terjadi kecuali ada buhulnya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW tersihir oleh Labib bin Al-Asam, orang Yahudi. Beliau Rasulullah kena sihir dengan menggunakan bekas rambut, dan jinnya tentu nanti sihirnya melalui elemen angin. Jadi perlu diketahui, sihir itu adalah a'radul basyariyah. Dia penyakit biasa. Tidak bisa dikatakan orang yang kesihir itu orang yang gak pernah sholat dan sebagainya. Keliru. Kalau dikatakan demikian, bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan kiai-kiai yang terkena sihir? Jangan dikira orang peruqyah anti sihir. Gak ada yang anti sihir. Peruqyah juga punya keran santet. Juga semuanya. Jadi selama tower sihirnya tidak ditemukan, maka tidak akan bisa, bismillah ya, tentunya bismillah, maka kasus sihir itu akan sulit disembuhkan. Apalagi cuman nun mati ketemu fa dibaca apa? Ikhfa dibaca idhar, kun fayakun, ya nggak bisa. Nanti selesai di situ kesurupan, selesai tuntas, pulang kumat lagi. Pulang orang yang kena sihir itu kumat lagi. Dia pergi ke padepokan tertentu, pulang kumat lagi nanti. Kenapa? Karena towernya belum dihancurkan.
Jadi kalau kasus sihir sekali lagi tower dan HP, selama towernya tidak ditemukan, tidak dihancurkan, HP-nya akan mengeluarkan sinyal, alias jinnya keluar masuk terus. Terus bagaimana untuk menentukan sihir? Jadi sekali lagi kalau panjenengan, Gus saya sudah melakukan SOP sihir halaman 31 dalam buku panduan ruqyah, tapi masih ada jinnya masih keluar masuk terus. Cek dulu adakah towernya lagi. Kalau dia selama masih merasakan energi negatif di rumahnya, artinya dia masih ada tower-towernya. Karena memungkinkan satu orang yang masyhur terkena sihir itu dihantam oleh 5 buhul dengan jalur yang berbeda. Misalkan nyantet satu tidak mati tuh, santet lagi tuh nggak mati tuh, dia pergi ke dukun yang lain nggak mati ikut. Jadi santetnya sudah bertubi-tubi. Nah itu, jadi selama tower-towernya belum ketemu nggak akan sembuh. Yang ketiga, ain. Ain adalah rumusnya saklar dan lampu. Selama tidak akan ketemu saklarnya, lampu nggak akan pernah mati. Misalkan orang yang dipuji itu tadi, ya kan? Dia nggak ngerti siapa yang memuji dia, yang membuat benjolan di lehernya, yang membuat hidrosipalus dia. Nah, cara deteksinya bagaimana? Kan anak kecil tuh, biasanya orang terkena ain itu ada 3 orang yang berpotensi terkena ain. Pertama yaitu orang yang wajahnya putih. Nah, seperti ini, coba dilihat, bisa di zoom, wajahnya putih. Ini putih atau hitam ini? Ini kayaknya sawo bosok ya, apa sawo bosok? Sawo apa ya? Sawo matang. Nah, kalau yang hitam warnanya sulit untuk ketemu ain. Jangan itu, sini aja. Jadi orang yang berpotensi terkena ain atau main itu ada 3 penyebab kenapa dia dipuji. Pertama karena wajah parasnya cantik. Jadi ibu-ibu yang nonton ini, anaknya yang wajahnya putih tiba-tiba jerawatan terus muncul kelenjar getah bening, tiba-tiba tidak bisa jalan, memungkinkan ain. Harus ketemu saklarnya karena itu ibarat lampu. Jadi teorinya ain adalah saklar dan lampu. Selama ada saklar, nggak ketemu saklarnya, lampu nggak akan bisa mati. Saya sebutkan dulu yang jadi postingan saya ini adalah postingan yang materinya belum saya sampaikan di pelatihan. Sengaja saya sampaikan untuk tidak lanjut dari pelatihan panjenengan, dan Desember itu Oktober mulai kemarin ya, Oktober November kita merekrut 4.000 praktisi ya. Tentu mereka banyak yang ada masalah juga karena dari awalnya memang bukan peruqyah. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang mungkin ngomong ke orang, "Jera kok banyak orang yang meruqyah kok muntah sendiri, kadang murah kesurupan sendiri." Lah mereka kan wajar berubah pengen jadi orang baik. Kan begitu. Enggak perlu malu. Tiap orang berpotensi kena sihir ya kan. Enggak usah malu. Jadi bukan karena ziarah, ya memang orangnya sebelum ziarah sudah bermasalah. Ikut pelatihan bayar separuh akhirnya B. Gratisan ada itu, di sini juga ada orang. Kita lanjutkan. Yang pertama putih, yang kedua adalah suaranya bagus. Suaranya bagus. Kalau orang suaranya bagus, nanti biasanya serak. Nah. Atau kalau kena ain dia akan suaranya punya sulit. Nah, yang ketiga cerdas. Makanya banyak kiai muda yang itu kena ain meninggal. Tiba-tiba kelenjar getah bening, vertigo, meninggal. Kenapa? Kecerdasannya ini bisa membuat dipuji orang dan bentengnya tidak kuat, akhirnya qadaillahi qadrahi bil ain, karena ain. Nah, bagaimana cara deteksi saklarnya? Nah, ini penting yang belum pernah saya terangkan di pelatihan 300.000. Bagaimana cara mendeteksi ain? Gampang. Ini kalau enggak subscriber enggak saya beritahu. Nanti jangan ngomong-ngomong ke orang. Yaitu pertama, cari orang di sekitarnya yang suka sakit kepala. Terutama di sini. Sini. Atau di sini. Yang kedua, diam suka mimpi buruk. Itu kalau kalian nggak bisa deteksi anak kecil, gitu ya.
saya ulangi. Kalau anak kecil kan kamu nggak bisa tuh tangannya begini, ayo masih TK, nak sini nak, pejamkan mata nak, tanganmu sini nak, ya nggak bisa anak TK, pejamkan matanya, dilirik begini, bacing kau ditarik jenggotmu nanti, kan begitu, kan anak kecil nggak bisa. Lah terus bagaimana cara deteksi ini? Kalau anak kecil caranya begitu, cari orang di sekitarnya yang kepala pusing dan suka mimpi buruk, satu itu. Kalau dia sudah dewasa, lebih mudah lagi. Contoh. Ibu kelenjar getah bening di sini, atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang kurus. Jadi bapak-bapak atau laki-laki yang kurus itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia terkena ain. Yang kedua, istrinya galak. Ini sama-sama bahayanya. Bahaya. Wanita itu kesantet ke apaan, gitu, kesurupan, muntah dan sebagainya, tapi tidak mati-mati. Tapi laki-laki yang nggak pernah kesantet, nggak pernah kesurupan, matinya duluan. Karena istrinya galak. Nah, ciri istrinya galak itu orangnya kurus. Yo, saya serius ini. Nah, jadi saya ulangi, cara kalau sudah dewasa bagaimana? Misalkan ibu-ibu kelenjar getah bening di sini tuh, atau nyun sewu, mium. Cara deteksinya ya seperti tadi, hamrukum fayakun, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dan sama sekali ini tidak berkhodam. Jadi ada orang yang ngomong ini berkhodam, dia menuduh Quran itu berkhodam. Menuduh Quran itu sihir. Itu seperti orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin. Jadi tidak benar. Ini tidak ada khodamnya. Kita minta petunjuk kepada Allah, cuman akhlaknya pakai hamdalah, pakai sholawat, kemudian berdoa, kan begitu. Terus ditutup ayat Yasin terakhir karena itu sudah diamalkan oleh para ulama, para kiai kita di Nahdlatul Ulama terutama. Itu sekali lagi saya sampaikan, mohon maaf kalau terlalu banyak ngomong, karena ini sebenarnya tadi saya nggak ingin streaming, tapi karena dari Surabaya pengen muncul, ya ini orangnya pengen muncul di YouTube saya, jadi ya, ya biarin nyeneng wong desa wis ben. Aku ya numpang tenar. Jadi saya di sini tidak ada lain, saya tidak cari subscriber, viewer, ada sudah. Saya cuma idkhalus surur kepada orang-orang kampungan. Maaf, bukan kampungan sih, primitif. Tidak cuma guyon. Jadi itu khalus surur. Jadi demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ulangi, kalau ketempelan, kalau korin itu nggak ada rumusnya. Korin sering-sering wa may ya'shu an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Sering dikir aja solusinya. Yang kedua, gangguan ketempelan. Rumusnya sampah dan lalat atau bangkai dan lawat. Jadi bangkai dan lalat. Jadi nek ngomong bangkai jangan lihat saya. Bangkai dan lalat. Yang ketiga adalah sihir. Sihir itu rumusnya tower dan HP. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu ain. Ain rumusnya adalah saklar dan lampu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis kita ini dengan membaca Mars JRA. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Bersama Nahdlatul Ulama di Jam'iyah Ruqya Aswaja, lah pejuang sejati, berilmu, beradab dan bertakwa. Al-Quran dakwah kami berjuang, kami militan, taat pada sang guru, membantu marki menggapai kesembuhan, menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, Allah bersama kita.
perangi kemaksiatan menuju ridho Allah, bekal kita ke akhirat. Semangat mendakwakan Al-Quran sebagai syifa bersama Nahdlatul Ulama. Siapa kita? NKRI, Pancasila. Besok kita akan berangkat terbang ke Kalimantan Barat.